tahun, jadi total hukumannya kalau di dalam lapas tuh kan ada sterak. Jadi kita ini misalkan kamar ini isinya 28 orang, terus Angelina, Pepe, Sondak gitu kan, hukuman 17 tahun, tanggal bebas ya kan, tahun 2038. Itu kan aku udah ngebayang, itu udah ngedrop gitu kan. Nah, karena kan aku belum PK dan sebagainya. Enggak, sorry, tapi waktu itu jadi dari 4,5 tahun naik tuh karena banding. Aku nggak banding, jadi aku dibanding. Otomatis karena aku nggak banding, jaksanya banding, aku nggak ikut banding. Bandingnya aku tetap putusannya. Jadi dibanding aku masih 4,5, pas di kasasinya aku dijadikan 12 tahun plus 5 tahun. Karena uang penggantinya harus diganti dalam waktu 1 bulan. Jadi udah disita pun gak nyampe-nyampe kan? Artinya kita udah jong gitu kan, mau cari kemana. Ya memang udah, kayaknya emang sudah ditakdirkan Allah untuk menjalani cerita ini. Tapi sih waktu itu nentang. Pasti kan masih muda dengan segala perjuangan kemarin, pasti kan ngerasa gak terima nih dengan semua ini gitu. Tiba-tiba masuk. Jadi reality slap yang pertama itu kehilangan suami. Oke, ya. Nah, dan sesungguhnya pada waktu itu tuh Mas Aji lagi sweet banget ke aku. Artinya aku tuh lagi bilang, Mas udahlah aku mundur aja. Gitu biar kamu aja di politik. Karena kalau berdua kan rasanya banyak yang bilang cobaannya lebih berat ya. Bukan, kalau aku bisa berkata karena ini memang kenyataan. Ketika istri bekerja, suami bekerja, itu pasti akan ada konflik of interest. Apalagi kita di satu partai, ya kan, pekerjaannya di bidang yang sama. Nah, ngatur waktunya itu kan, nanti aku rapat jam 12. Mas Aji bilang, halo, assalamualaikum, dari mana? Jam 12 nih, ya kan. Sementara aku lagi rapat. Nah, aku harus ngepending ya kan. Terus Mas Aji ngomong, aku harus tunggu kamu sampai jam berapa ya? Nah, sementara aku nggak bisa kontrol itu rapatnya mau sampai jam berapa. Mas Anang kan pernah di DPR, pasti ngerti lah. Tapi sorry Mbak Mahmud, aku mau tanya, terjadi perselisihan nggak saat pernikahan karena perbedaan waktu dan perbedaan itu? Sering lah, artinya pasti Asanti sama Sanang juga ngalamin. Hidup rumah tangga kalau nggak ada konflik itu nggak asik. Iya, ya kan? Gak ada bumbunya gitu. Nggak ada bumbunya, dan maaf ya, ini lagi puasa, bohong banget kalau nggak pernah berantem. Bener, aku setiap hari malah. Tom and Jerry setiap hari. Mas Anang, tolong ya kan, tapi nggak apa-apa. Justru dari situlah, artinya ketika kita berantem terus kita nyadarin, gue butuh banget gitu. Iya. Sebenarnya walaupun berantem tapi ujung-ujungnya malam nyesel ya kan, tapi gengsi. Iya. Kan? Sampai kan di saat itu Mbak Eni juga deket sama anak-anak sambung dari Mas Aji juga, ya kan? Jadi sama Alia sama Sahwa. Nah kan Mas Aji itu termasuk pribadi yang sangat pintar untuk meluluhkan hatiku kan. Jadi kan anak-anaknya dulu nih yang dikirim. Terus aku jatuh cinta lah kepada Alia dan Sahwa. Karena aku seneng, mungkin karena aku mantan Putri Indonesia, jadi kayaknya pengen ngedadanin anak perempuan tuh. Sampai hari ini aku tuh masih berharap Sahwa sama Alia tuh masih kecil. Karena aku pengen dandanin ya, kan? Karena Kianuku, ya Allah mohon maaf lahir batin, itu sangat gak mau didandanin maminya. Aku pilihin baju ya kan. Karena terlalu independen kali dia. Laki-laki kali ya. Jadi mungkin laki-laki itu lebih cuek gitu kan. Kianu sayang gak sih sama mami? Sayang lah gitu kan. Terus itu pergi. Cek sama kayak Jill kayak gitu. Iya, ada kan. Gitu. Oke, sampai akhirnya setelah ditinggal sama Mas Aji. Itu sebelum masalah ya? Itu sebelum masalah. Jadi Mas Aji nggak pernah tahu sebenarnya saat Mas Aji nggak tahu. Nah, jadi setelah Mas Aji meninggal, itu setahun kemudian baru aku sudah mulai bergulir. Bergulir bahwa maksudnya terikat masuk kasus lah begitu. Aku nggak punya pegangan. Jadi bener-bener kalau sekarang makanya Santi bersyukur punya suami karena paling nggak masih bisa curhat. Aku ini kan seorang diri ngurusin anak 3 dengan yang masih ambisius saat itu lagi. Dengan kalau pas Mas Aji meninggal tuh rasanya udah mulai agak berkurang sih ya. Aku udah mulai mau melepas karena aku nggak terusin kuliah aku S3. Aku mulai di partai udahlah kasih aku
ya jabatan yang biasa-biasa aja lah gitu. Atau enggak aku jadi anggota biasa aja lah. Nah itu udah mulai ada karena aku udah mulai merasa bahwa walaupun kita perempuan multitasking, tapi ngurusin 3 anak yang masih kecil-kecil itu kayaknya karena aku biasa bawa Sahwa sama Alia, sebelah kanan aku itu adalah botol susunya Sahwa, sebelah kiri itu adalah botol susu Alia, dan ketika Keanu ada, aku nggak tahu lagi mau ditaruh di mana ya kan, mungkin di sini ya. Gitu, jadi udah ngerasa tuh kayaknya nggak bisa kecak. Justru saat momen begitu malah ada masalah ya. Nah udah begitu kena masalah. Jadi itu bener-bener aku tuh bener-bener down lah. Nah itu gimana tuh Mbak setelah kena masalah terus tiba-tiba masuk di dalam. Jadi sesungguhnya proses pada saat belum dinyatakan tersangka itu kan galau. Itu kan ya Allah nih gimana nih kalau misalkan benar-benar aku sampai diproses di dalam, ya anak kan? masih kecil banget. Aduh itu udah bener-bener masa-masa yang aku rasa tuh nggak enak banget. Iyalah. Karena juga pasti aku merasa ada bagasi karmaku di belakang yang aku belum bayar tunai, sehingga itu mungkin dosa-dosa yang akhirnya lama-lama menggulung dan menjadi karmaku. Nah akhirnya aku menyadari dan di penjara sih aku sadarnya ya kan, bahwa oh iya ya aku punya salah sama si A, si B, si C, dan aku belum bisa ketemu, makanya aku dalam duniaku, dalam alam pikiran